Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Selamat. Cerita ini ditulis oleh Aiswan Nahla. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu meluncur cepat dari belakang. Aku berbalik dan melihat sosok wanita hampir sampai padaku. Satu-satunya pilihan yang aku miliki adalah mengangkat kedua telapak tanganku ke depan. Tubuh kami saling bersentuhan dan kami terpental ke arah berlawanan. Aku beruntung jatuh terguling di atas rumput. Saat aku bangkit, ketiga sosok itu sudah menghilang. Aku tahu rencana untuk memindahkan mobil Kasman bukanlah tugas yang mudah. Aku berharap Raffi dan Ahmad tidak takut dan tetap kuat. Aku duduk bersila di dalam pondok. Masih berharap orang yang ingin menggagalkan pembangunan villa ini akan muncul malam ini. Aku merasa tertekan ingin cepat mengetahui siapa dia. Anak pemilik villa ini menggunakan bantuan setan untuk menjaga villa ayahnya. Dan lawannya juga menggunakan bantuan setan untuk menghancurkan villa ini. Aku yakin Ibrahim pasti sangat lelah menjaga villa ini demi memastikan kelancaran pekerjaannya. Tak lama, aku memutuskan untuk pulang ke musola saja karena tidak ada tanda-tanda siapapun setelah kemunculan Kasman dan anak istrinya. Sepanjang perjalanan pulang, aku tetap berhati-hati jika ada serangan mendadak. Suasana malam yang gelap dan sunyi di jalan desa Pringan ini menakutkan bagi siapa saja yang belum pernah menginjakkan kaki di sini. Hutan dan ilalang di kedua sisi jalan memudahkan untuk serangan dari binatang buas atau makhluk halus. Alhamdulillah, akhirnya aku tiba di musola tanpa ada gangguan apapun. Namun, saat masuk ke dalam musola ini, aku teringat Pak Sunarto. Rasa rindu yang dalam padanya menyelinap masuk. Aku sadar ini bukan pertanda baik. Aku segera berzikir serta bersolawat dan berniat untuk menyedekahkan segala kebaikanku hari ini untuk Pak Sunarto. Singkat cerita, setelah sholat subuh, aku pergi ke warung Mbah Marni, berbincang dengan Mbah Ratmo untuk membantu mengurangi rasa tertekan pada diriku. Pikiranku masih tertuju pada Pak Sunarto. Aku berharap Pak Usman membawakan berita baik tentang keadaannya. Kita hanya bisa berdoa. Serahkan segalanya kepada Allah. Dia tahu apa yang terbaik untuk Sunarto, kata Mbah Ratmo saat kami duduk bersama menikmati sarapan. Saya tahu. Saya hanya sedih karena belum bisa menjenguk dan melihatnya. Hari ini saya ada urusan penting yang harus diselesaikan, jawabku. Memangnya kamu mau kemana? Saya ingin membuang bangkai mobil Kasman. Kamu harus hati-hati, Adam. Banyak hal buruk yang bisa terjadi saat hendak membuang mobil itu. Kasman itu dulunya ikut aliran sesat, pesan Mbah Ratmo. Insya Allah, Mbah. Saya tidak mau lagi ada orang yang tidak bersalah diganggu Kasman. Semoga usaha saya dengan teman-teman saya dimudahkan. Kapan kamu mau buang mobil itu? Nanti sore. Tunggu truk datang mengantar bahan bangunan ke villa itu. Saya akan ikut truk itu pergi membuang mobil itu.
Setelah itu saya pulang ke desa saya. Mungkin 1 minggu di sana, terangku. Singkat cerita, setelah sarapan selesai di warung Mbah Marni, aku menuju ke area villa. Semoga hari ini semua rencana berjalan tanpa hambatan. Saat aku tiba, Ibrahim dan pekerjanya sudah mulai bekerja. Aku hanya duduk beristirahat di pondok menanti waktu istirahat mereka. Aku memang tak suka mengganggu saat mereka sedang bekerja. Tidak lama kemudian, Ibrahim menghampiriku. "Enaknya baring-baring," sapa Ibrahim sambil menepuk pahaku. "Iya mas," jawabku lalu duduk. "Truknya jadi datang hari ini ndak?" "Insya Allah jadi." "Alhamdulillah. Sepertinya saya mau pulang ke desa dulu mas. Mungkin 1 minggu di sana. Sekalian nemenin Raffi buang mobil Kasman. Kalau sampean mau pergi ke rumah saudara sampean kasih tahu paman. Insya Allah saya akan datang ke sini bantu lihat-lihat pekerjaan Mas Ibrah," tambahku. "Iya, kamu istirahat dulu di desa kamu. Nanti saat aku mau pulang ke kampung, aku beritahu Tarmin," balas Ibra. "Bagaimana cara menjaga pekerjaan sampean di sini?" tanyaku lagi. Dia diam sejenak. "Aku sudah lama bekerja seperti ini. Jadi aku belajar sedikit-sedikit cara melindungi tempat kerjaku mengikuti aturan Islam. Kamu lebih pintar dariku. Aku hanya melindungi tapi tidak bisa melawan. Sedangkan kamu pintar melindungi dan pintar melawan. Nanti kamu bisa lawan orang yang tidak menginginkan villa ini selesai," kata Ibrahim. "Apa sampean benar-benar tidak tahu siapa orang itu?" tanyaku. "Maaf Adam, keahlianku tidak sampai pada tingkat itu. Memang si pelakunya terlintas dalam hati. Tapi karena aku tidak ada bukti, biar saja itu hanya dalam hati. Mengucapkannya bisa menjadi fitnah jika tidak benar," terang Ibrahim. Aku sangat setuju dengan pendirian Ibrahim. Setelah Ibrahim melanjutkan pekerjaannya, aku membaringkan tubuhku kembali. Tiba-tiba, aku mendengar suara mobil mendekati lokasi proyek. Aku cepat bangkit dan melihat mobil Pak Usman. Hatiku berdebar-debar. Aku buru-buru bangkit dan mendekatinya sebelum dia keluar dari mobil. "Bagaimana dengan Pak Sunarto?" tanyaku tanpa memberi salam terlebih dahulu ketika Pak Usman baru keluar dari mobil. Jantungku seperti hendak copot menanti jawabannya. "Kamu sabar ya. Dia sudah tiada subuh tadi," kata Pak Usman sambil menepuk bahuku. Aku kehilangan 1000 bahasa. Air mataku berlinang. Allah telah memanggil Pak Sunarto kembali setelah bertobat. Aku tidak bisa menggambarkan perasaanku saat ini. Meskipun dia bukan keluargaku, dia mengajarkan aku makna taubat. "Aku pulang dulu. Saudaranya sudah mengurus jenazah Sunarto. Katanya ingin membawanya pulang ke tanah leluhurnya," kata Pak Usman lalu pergi. Aku berjalan ke arah Ibrahim dan memberitahu berita yang kudapat. Setelah itu, aku menuju sepeda motor karena aku ingin kembali ke musola. Aku ingin membersihkan barang-barang Pak Sunarto dan mengantarkannya ke rumah Pak Usman. Tiba di musola, perasaan harum menyelimuti. Melihat musola ini tergenang dengan keringat yang Pak Sunarto tuangkan untuk membuatnya bersih dan indah kembali. Aku tak bisa menahan air mata saat mengemas pakaiannya yang lusuh. Pakaiannya mungkin lusuh, tetapi hatinya telah diperbarui dengan taubat.
Setelah mengantar pakaian Pak Sunarto ke rumah Pak Usman, aku singgah di warung Mbah Marni untuk menyampaikan berita tentang Pak Sunarto. Meskipun mereka tidak terlalu akrab, mereka juga menitikkan air mata. Dari sana, aku kembali ke musola untuk mengemas pakaianku sendiri. Sedih rasanya meninggalkan musola ini. Setelah sholat duhur, aku menuju ke lokasi villa dengan membawa pakaianku. Meskipun masih merasa sedih, rencana untuk membuang mobil Kasman harus tetap dilanjutkan. Ibrahim dan pekerjanya belum juga kembali dari istirahat untuk makan siang. Aku mencoba untuk tetap tenang dan menarik napas dalam-dalam. Beginilah kehidupan kita di dunia ini. Tidak semua orang diberi peluang oleh Allah untuk bertaubat. Dan ada orang yang selama hidupnya banyak beramal tetapi di sana nanti dia akan bangkrut. Jangan merendahkan orang lain hanya karena kita merasa memiliki banyak amal. Hampir jam 2 sore, akhirnya Ibrahim tiba. "Ini aku belikan nasi campur untukmu. Aku tahu pasti kamu belum makan kan?" kata Ibrahim sambil mengulurkan sebungkus nasi kepadaku. "Matur nuwun mas," jawabku. "Makanlah. Aku mau melanjutkan pekerjaan. Rudi akan datang sekitar jam 3, kata Ibrahim lalu pergi meninggalkanku. Aku makan rezeki yang ada meskipun kurang nafsu. Selesai makan, aku berjalan-jalan di sekitar danau di belakang pondok. Masih ada batang ranting untuk memancing ikan milik Pak Sunarto di tepi danau. Sambil menunggu truk datang, aku menghabiskan waktu dengan memancing. Setelah merasa bosan, aku kembali dan berbaring di pondok. Tak lama, aku mendengar suara eskavator Rudi masuk ke simpang villa. Rudi memarkirkan eskavatornya dekat mobil Ibrahim. "Assalamualaikum," kata Rudi ketika mendekatiku. "Waalaikumsalam," jawabku. Rudi duduk di sebelahku. "Sore nanti, setelah sampean menurunkan barang bangunan dari truknya Raffi, saya mau minta tolong sampean menarik bangkai mobil di jurang sisi jalan sana," kataku. "Mobil Kasman kan? Ibrahim sudah memberitahuku. Kamu yakin kita bisa menarik mobil itu? Sebelumnya sudah ada orang yang mencoba membuangnya tapi tidak berhasil," kata Rudi. "Insya Allah bisa. Saya yakin. Sampean sudah tahu belum kalau Pak Sunarto sudah meninggal tadi pagi?" tanyaku lagi. "Sudah. Dikasih tahu orang-orang. Kasihan ya. Oh iya, kamu mau buang mobil Kasman di mana?" tanya Rudi lagi. "Belum pasti. Tapi nanti saya akan ikut truk itu sekalian pulang ke desa. Saya ingin membakar mobil Kasman di tempat yang sesuai," jawabku. Setelah menunggu sambil berbincang dengan Rudi hampir 1 jam, akhirnya truk itu tiba. Aku lega melihat saat tahu Raffi yang mengemudikan truk besar. Mereka berdua tampak senang melihatku. Hampir setengah jam kami menurunkan barang-barang. Selesai tugas itu, kami beristirahat sebentar di pondok. "Raffi, nanti saya ingin meminta tolong kamu mengangkat bangkai mobil menggunakan truk ini. Bisa ndak?" tanyaku. "Bisa. Tapi bagaimana cara mengangkat kereta itu? Mau dibuang kemana?" tanya Raffi. "Menggunakan beko milik Rudi. Nanti kita buang ke tempat yang sesuai. Saya ingin membakarnya saja." "Kenapa harus dibakar?
Lebih baik dijual sisa besi-besinya, usul Raffi. Mobil itu ada penunggunya, jawabku. Raffi dan Ahmad saling pandang. Kemudian keduanya menatapku. Tenang, saya ikut kalian kok. Karena saya mau pulang ke desa, kataku. Mereka berdua tersenyum. Kalau cuma kami berdua, mungkin tak berani. Kami takut, kata Ahmad. Kalau kamu ada, kami setuju, saut Raffi. Setelah mandi, sholat, dan bertemu dengan Ibrahim, kami mulai bergerak menuju tujuan kami. Aku serahkan motorku kepada Ibrahim untuk dijaga. Sekitar 10 menit, kami bertiga turun dari truk sementara menunggu Rudi tiba. Serem melihat mobil ini, Dam. Tiba-tiba saja bulu romaku berdiri, celetuk Ahmad. Iya, Dam. Kamu suka sekali dengan hal-hal seperti ini. Kamu tidak takut? Tanya Raffi. Aku hanya tersenyum. Kita harus membuang mobil ini. Pemilik mobil ini sering mengganggu orang, ungkapku, dengan sengaja menakut-nakuti mereka dan pada saat yang sama mempersiapkan mental mereka. Karena aku tahu perjalanan nanti tak akan mudah. Aduh, lagi-lagi mengalami hal seperti ini, kata Ahmad lagi. Insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Aku mencoba untuk menenangkan mereka. Tak lama kemudian, Rudi tiba di tempat kami. Oke, ayo kita mulai, kataku. Aku mengambil rantai besi yang sudah ada di beko Rudi dan turun ke jurang. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku meninjau kondisi mobil untuk mencari tempat yang sesuai untuk mengikat rantai yang kubawa. Saat aku menyentuh mobil tersebut, tiba-tiba telingaku mendenging dengan sangat keras dan sangat menyakitkan. Aku kehilangan keseimbangan hingga tubuhku tergelincir ke tanah. Ya Allah. Aku berhasil menahan diri dengan berpegangan rantai besi mobil beko yang mencuntai dari atas. Astagfirullah. Adam, kamu baik-baik saja? Ahmad berteriak panik. Aku mengangkat tangan untuk menunjukkan bahwa aku baik-baik saja. Aku memanjat lagi, menghampiri mobil Kasman lalu membaca surat Al-Fatihah dan ayat kursi. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Aku memegang mobil Kasman. Alhamdulillah kali ini telingaku tidak berdenging lagi dan berhasil mengikat mobil Kasman dengan rantai besi itu. Tarik! Teriakku dari bawah sambil mengacungkan jempol. Aku menjauh dari mobil saat mobil itu ditarik ke atas. Tiba-tiba, aku melihat sepasang mata memperhatikanku dari dalam kursi pengemudi. Aku membaca ayat Al-Quran, lalu meniup ke arah mata tersebut. Mata itu kini menghilang dan mobil bergerak pelan ke atas, sambil hati dan mulutku tidak berhenti memohon pertolongan Allah. Akhirnya setelah bersusah payah, mobil berhasil ditarik sampai ke atas. Aku juga sudah berada di atas jalan dengan pakaian yang agak kotor karena terpleset tadi. Aku membuka rantai besi dan meletakkannya di atas tanah. Rudi, tolong tekan mobil ini sedikit biar gepeng, perintahku. Rudi mengangguk lalu menekan mobil itu hingga menjadi hampir setengah dari bentuk aslinya. Aku kembali mengikat mobil itu dengan rantai besi untuk mengangkatnya ke bagian belakang truk. Saat Rudi hendak mengangkat, tiba-tiba mesin beko mati. 3-4 kali Rudi mencoba menyalakannya namun tetap gagal. Bagaimana ini?
Sekarang sudah mulai gelap, tanya Rudi. Sebentar, jawabku lalu mendekati mobil beko itu dan menyentuhnya. Aku membaca surat Anas lalu menepuk bagian atasnya. Coba hidupkan lagi, lanjutku. Kali ini beko berhasil dinyalakan. Raffi dan Ahmad hanya memperhatikan apa yang aku lakukan. Tak sangka anak muda seperti kamu memiliki tingkat ilmu yang tinggi, kata Rudi. Cuma kebetulan saja, jawabku merendah diri. Akhirnya mobil berhasil diangkat ke belakang truk. Aku sangat bersyukur karena setengah dari tugasku telah selesai. Ruth, ini upah karena sampean sudah membantu saya. Mohon maaf kalau tidak banyak, kataku sambil mengulurkan uang kepadanya. Tidak usah. Lagi pula niatmu ingin membantu warga desa ini juga bukan? Tolak Rudi. Matur nuwun. Insyaallah setelah ini Kasmanda akan ganggu lagi, jawabku. Ya sudah, kalau begitu aku mau pulang dulu. Lumayan lama juga sampai ke rumah. Lampu beko juga kurang terang. Assalamualaikum. Pamit Rudi kemudian meninggalkan kami bertiga. Hari semakin gelap, tapi sepertinya belum maghrib. Setelah mengikat mobil pada bodi truk dan membersihkan tangan dan kaki menggunakan air yang ada, kami mulai melaju. Jangan lihat ke belakang, pesanku pada mereka. Kenapa? Tanya Raffi. Kakang ini, Adam sudah pesan jangan lihat belakang. Ya jangan lihat, omel Ahmad. Saya takut kalian berdua melihat hal yang tidak baik, jawabku. Keduanya langsung diam. Kalau ada masjid atau musola tolong berhenti, pesanku. Baik Dam, jawab Raffi. Suasana sudah semakin gelap, menandakan sudah maghrib. Waktu yang agak menyeramkan bagi yang tidak biasa. Perjalanan menggunakan jalan besar ini memakan waktu sekitar 1 jam. Sampai saat ini tidak ada yang terjadi. Tetapi Ahmad kelihatan resah, mungkin karena takut. Itu ada masjid, tolong berhenti ya, kataku. Raffi memperlambat laju truknya lalu berhenti di tepi jalan. Kalian tunggu di sini sebentar. Jangan buka jendela, jangan keluar, dan jangan lihat ke belakang, pesanku lagi. Baik Adam. Aku keluar dari truk lalu membaca 1 ayat dan meniup ke arah mobil. Aku menepuk bodi truk itu lalu berjalan menuju masjid. Dari masjid, aku masih memperhatikan truk untuk memastikan tidak ada yang mengganggu Raffi dan Ahmad. Setelah selesai sholat, aku segera kembali ke truk. Kalian berdua kenapa? Tanyaku saat melihat mereka tidak nyaman. Mau kencing, jawab Ahmad. Aku tertawa kecil. Sana pergi ke masjid, saya tunggu di sini, ucapku. Mereka pun segera berlari menuju masjid. Tak lama kemudian, keduanya kembali dan perjalanan kami pun dilanjutkan. Tadi aku lihat ada sesuatu yang melihat kita dalam mobil, ungkap Ahmad pelan. Kamu ini Mat, tegur Raffi. Beneran Kang, lihat cermin dan pandang belakang. Ada sesuatu yang sedang memperhatikan kita, kata Ahmad gemetar. Raffi segera memutar cermin itu ke arah bawah. Teruskan perjalanan, jangan pedulikan apapun, pesanku. Kami melintasi jalan yang sangat sepi, tanpa satupun kendaraan yang berpapasan. Hanya lampu truk yang menerangi kondisi di luar. Aku melihat Ahmad sesekali memandangi ke arah cermin tengah. Cermin yang menampakkan situasi di belakang truk.
Bahunya terasa gemetar karena kami duduk sangat rapat. "Baca ayat kursi," bisikku. Dia membacanya meskipun terbata. "Tenang, tarik napas lewat mulut dan lepaskan lewat mulut. Jangan gunakan hidung. Tarik nafas dalam-dalam," pesanku. Ahmad mengikuti petunjukku dan mulai terlihat lebih tenang. "Kita buang mobil ini kemana?" tanya Raffi. "Jalan ini sepi, berarti jauh dari rumah orang. Kalau ada persimpangan masuk saja," kataku. "Tidak ada simpang, Adam," jawab Raffi. "Tidak apa-apa, terus saja mengemudi. Biar saya yang melihat-lihat. Nanti saya beritahu tempat yang tepat untuk masuk," jawabku. "Baik," balas Raffi. Tiba-tiba truk terasa bergoyang seolah melaju dengan ban yang bocor. "Jaga setir dengan baik, Raffi. Jangan panik," pesanku pada Raffi. Ahmad melihat ke belakang, mungkin lupa dengan perintahku. "Adam, hantu di belakang. Dia duduk di atas mobil Kasman," kata Ahmad panik. Yang dilihat Ahmad memang benar. Itulah kenapa aku tidak mengizinkan mereka melihat ke belakang. Entitas itu sudah ada di sana sejak tadi. Truk masih bergoyang seperti sebelumnya. Aku membaca surat pendek lalu menghentakkan kaki kanan ke lantai truk. Seketika truk tidak bergoyang lagi. Aku membaca ayat Al-Quran. Aku menepuk bahu Ahmad. Dia mulai terlihat lebih tenang. Raffi memandangku dengan raut khawatir. "Sepertinya di depan sana ada persimpangan masuk ke kiri," kataku pada Raffi. "Berhenti, Raffi," seruku lalu Raffi menghentikan truk sesuai instruksiku. Ada satu persimpangan di depan kami. Pada papan tanda tertulis, "Dilarang masuk ke kawasan bekas tambang." "Masuk simpang ini," perintahku. Rencana sudah berubah. Aku memutuskan untuk menenggelamkan mobil ini dan tak jadi membakarnya. Tanpa banyak tanya, Raffi mengikuti arahanku. 10 menit kami melaju dan berhenti ketika jalan tak bisa lagi dilalui. "Bagaimana ini?" tanya Raffi. "Tunggu sebentar, aku lihat dulu," jawabku lalu turun dari truk. Aku menggunakan lampu senter favoritku dan melihat ada sesuatu yang tengah bertengger di atas atap truk. Tetapi aku abaikan. Aku harus mencari bekas tambang karena aku yakin setiap bekas tambang pasti memiliki kolam besar yang ditinggalkan. Akhirnya, aku menemukan kolam itu dan lebih beruntung lagi. Ada jalan yang bisa menuju tepi kolam. Aku segera kembali ke truk. "Raffi, putar ke sana," kataku begitu masuk ke truk. Raffi mengemudikan truk mengikuti arahanku. Ketika kami sampai di tempat tersebut, aku memerintahkan Raffi untuk menghentikan truk. "Aku turun dulu. Kalian berdua jangan turun selama saya belum menyuruh," pesanku lalu turun dari truk. "A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq." Aku mengambil seutas tali tambang yang lumayan besar dari dalam tong di bawah badan truk. Ada sebuah batu di tepi kolam. Sangat cocok sebagai tempat mengikat tali ini. Sosok yang ada mulai berputar di atas kepala. Tetapi aku tak peduli. Aku berteriak memerintahkan Raffi untuk mundur lagi. Akhirnya, truk hanya sekitar 3 langkah dari tepi kolam. Sosok tadi semakin gila menggangguku. Seolah tahu keberadaan mereka di dunia ini sudah mendekati akhir. Aku mengikat tali ke batu dan ke mobil Kasman yang masih ada di dalam truk. Aku membaca ayat kursi dan 3 surat pendek karena gangguan semakin intens. Suara mendesing dan tangisan semakin keras terdengar.
Satu-satunya kekhawatiranku adalah pada Raffi dan Ahmad. Khawatir rasa takut yang begitu besar akan memudahkan mereka dikuasai setan. Aku membaca doa dengan suara yang cukup lantang. Kemudian membaca satu ayat lagi untuk meninju tanah. Ketiga sosok itu jatuh di hadapanku. Lalu mereka berdiri tegak menghadap ke arahku. "Tolong, jangan buang rumah kami," suara Kasman memohon dengan merayu. "Dunia ini bukan tempat kalian lagi. Setiap yang mati memiliki dunia sementara untuk mereka," kataku. "Kami tidak ingin pergi ke sana. Kami menyukai dunia ini," Kasman merayu lagi. "Aku tidak punya pilihan," jawabku. Lalu berteriak memerintahkan Raffi maju ke depan dengan cepat. Tindakan Raffi berhasil menjatuhkan mobil Kasman dan berguling hampir jatuh ke kolam. Sosok-sosok itu semakin tidak terkendali. Suara menggilai bergema keras karena terpantul oleh air kolam. Aku tahu Kasman terlalu marah padaku. "Allahu Akbar, Allahu Ahad." Aku bersiap menghadapi serangan Kasman. Benar perkiraanku, karena tiba-tiba Kasman terbang ke arahku. Aku berdiri tegak sambil membaca lagi satu ayat yang telah aku pelajari. Tubuhnya bertabrakan dengan tubuhku, tetapi aku berdiri tegak. Dia terbang sekali lagi, dan seperti sebelumnya, tubuhnya terlempar jauh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Aku mendorong mobil tua ini menuju kolam dengan sepenuh tenaga. Suara tangisan dan jeritan semakin keras, tetapi aku tidak memperdulikannya. Akhirnya, mobil itu terguling dan jatuh ke dalam kolam. Sedikit demi sedikit, ia tenggelam. Dan akhirnya seluruhnya badan tenggelam sepenuhnya. Sosok yang ada juga sudah tidak terlihat lagi. Aku membuat sujud syukur kemudian masuk ke dalam truk. "Alhamdulillah, sudah selesai. Kita bisa pulang," ucapku kepada Raffi dan Ahmad. "Sudah bisa melihat ke belakang?" tanya Ahmad. "Mau berbaring di belakang pun bisa," jawabku sambil tertawa. "Penakut sekali kamu ini, Mat," ejek Raffi. "Halah, kayak kakang berani aja," balas Ahmad. Aku hanya tersenyum, sementara mereka berdua masih saling ejek. "Nanti tinggalkan saya di masjid seperti hari itu. Malam ini saya mau tidur di masjid. Besok pagi saya mau pulang kampung," terangku. "Baik Dam, asik juga mengikuti kamu. Takut tapi seru. Tidak mudah mendapatkan pengalaman seperti ini. Rugi aku tidak belajar ilmu seperti yang kamu miliki," kata Ahmad. "Saya pun hanya tahu sedikit-sedikit," jawabku. "Setelah ini tidak akan ada lagi pengalaman seperti ini," sahut Raffi. "Entahlah, mungkin akan ada lagi," jawabku. Setelah mereka meninggalkan aku di luar pagar masjid, aku segera berjalan masuk dan berhenti ketika mendengar suara memanggil namaku. Aku berpaling dan mendapati ada seseorang lelaki sedang berdiri menghadapku. Tetapi wajahnya tidak terlihat karena memakai penutup wajah. "Kamu Adam kan?" tanya dia. "Iya, tapi kamu siapa? Bagaimana kamu tahu nama saya?" tanyaku. Dia diam, tidak menjawab pertanyaanku. "Kamu ini siapa?" tanyaku lagi setelah dia agak lama berdiam diri.
Tak perlu tahu aku siapa. Aku memperingatkanmu untuk jangan menjejakkan kaki lagi di desa Pringan kalau mau selamat. Kamu belum menjawab pertanyaan saya. Kamu ini siapa? Dan kenapa kamu tak izinkan saya pergi ke sana? Kalau kamu memberikan alasan yang masuk akal, saya akan setuju. Balasku, sengaja memanaskan suasana. Aku sudah memberi peringatan. Kalau kamu masih tetap keras kepala, terserah padamu. Jawabnya. Aku berjalan mendekatinya. Berhenti. Tapi kalau kamu ingin berkelahi di kawasan masjid ini, silakan saja, katanya dengan sombong. Cih, aku pun memberimu peringatan. Kalau kamu terlibat dengan villa yang sedang aku jaga, aku tidak akan membiarkannya. Kalau kamu mencoba menghalangi villa itu, siap-siap menghadapi aku, balasku. Aku bukan sombong. Setidaknya dia tahu bahwa aku tidak takut pada peringatannya. Tiba-tiba terdengar bunyi berisik knalpot motor di jalan raya. Terlihat sebuah motor melaju cepat melewati masjid. Ketika aku berbalik melihat lelaki tadi, dia sudah menghilang. Cepat sekali dia menghilang. Aku kira dia sangat berani. Kerutuku. Aku menuju masjid dan segera membersihkan diri lalu sholat dan beristirahat. Singkat cerita, alhamdulillah, malam aku tidur di masjid tanpa gangguan. Setelah bersiap-siap, aku sarapan di warung dekat terminal. Untungnya, tidak menunggu lama untuk naik bus. Dalam waktu 4 jam, aku sudah tiba di rumahku. Rindu sekali pada ayah, ibu, dan saudara-saudaraku. Rasanya sudah lama tidak menikmati masakan ibu. Kegiatanku di sini diisi dengan bermain sepak bola. Dan malam harinya melihat anak-anak muda belajar silat dengan seorang guru yang memang ahli dalam ilmu bela diri. Kadang-kadang ada yang mengajakku ikut latihan silat, tetapi aku pura-pura tidak berminat. Bahkan guru silat itu sendiri pernah mengajakku bergabung dengannya, tapi aku tolak. Aku memberikan alasan kalau aku hanya suka melihat orang berlatih silat, tetapi aku tak tertarik dan tak pandai berlatih silat. Tak ada seorang pun di desaku yang tahu siapa aku kecuali ayah, ibu, dan adik-adikku. Adam, kapan kamu kembali lagi ke tempat membuat villa itu? Tanya emak saat aku tengah memangkas rumput di samping rumah. Aku berhenti memangkas dan menoleh ke arah emak. Tunggu kabar paman, mak. Lagi pula, paman juga diam saja. Datang ke sini pun tidak. Jawabku sambil menyeka keringat dan melanjutkan kerjaku. Dia banyak istri. Istrinya 3. Tidak mungkin punya waktu, ucap emak lagi. Hebat juga paman, mak. Orangnya hitam, tapi punya 3 istri. Aku ingin belajar dengannya, balasku sambil tersenyum. Kamu jangan gatal mau memiliki banyak istri. Jangan cari masalah sendiri. Kamu pikir paman kamu itu hidup senang? Sibuk mencari uang untuk menanggung 3 dapur. Jarang ke masjid. Anak-anak bertambah seperti kereta api. Saat anak-anaknya ingin masuk sekolah bingung. Saat hari raya datang mengadu sama bapakmu kepalanya pusing. Omel emak. Adam bercanda, mak. Jawabku sambil menghampiri emak dan memeluknya. Singkat cerita, 1 minggu berlalu begitu cepat. Banyak kegiatan yang aku lakukan di sini.
Aku juga berkesempatan untuk mengunjungi makam Mbah Lanang dan membersihkan kuburannya yang sudah agak lama tidak terurus. "Assalamualaikum. Mbak, ada mana?" seru satu suara saat aku tengah berada di kamar mandi membersihkan diri setelah pulang dari kuburan. Bukankah itu suara paman? Bersambung. Nantikan kelanjutannya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.